Inilah kisah seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring. Gimana? Lu gak perlu nunggu lu happy 100% baru lu mulai kerja lagi. Do it, Seth. Bukan cuma menang Book of the Year IKP, tapi buku Dr. Andreas ini emang se-impactful itu. Kalau lu nangis-nangis terus, ntar anak lu gak tenang di alam kubur. Gue kadang suka untuk nanya, emang lu pernah meninggal ya? Kok lu tahu gitu kalau lu udah di alam kubur? Dari sudut pandang psikiater, buku ini bisa menyederhanakan duka yang kompleks tanpa menghilangkan esensinya. Semua berawal dari kisah di tato ini. Betul, dan itu adalah detak jantungnya dia waktu 15 menit sebelum ya. Betul sekali. Ternyata duka bukan hanya soal kematian. Ternyata pengalaman spiritual bukan hanya soal agama. Dan ternyata buku Yuduyu dan buku Cuci Piring ini punya banyak kesamaan. Berarti seorang wanita yang melalui duka dengan berlari gitu kan. Itu seperti gitu. Kan lu udah terima kemarin. Iya, kok sekarang marah lagi? Gitu kan. Kayak orang-orang sering bilang, jangan bandingkan gitu. Banyak underdog insights. Enjoy and ramein yang baik ya teman-teman. Akhirnya hari ini komplit juga petualangan mengumpulkan Dragon Ball. Dragon Ball apa namanya, geng UU ya. Jadi sama Nago udah pernah kita podcast, sama Jimmy udah pernah. Hari ini sama Dr. Andrea. Naganya keluar bentar lagi. Naga apa Doraemon? Anyway, thank you banget udah menyediakan waktu hari ini untuk ngobrol. Gue udah baca bukunya. Yang ini sampai segini banyak catatannya teman-teman. Judulnya Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Yang kedua, seorang wanita yang ingin menjadi pohon semangka di kehidupan berikutnya. Nah, hari ini yang hadir si pria cuci piring apa wanita? Saya yang mencuci piring. Mencuci piring. Oke. Ini ngobrolin tentang grief. Pertanyaan pertama adalah, apakah grief itu selalu berhubungan dengan kehilangan seseorang? Baru mulai langsung susah. Langsung susah. Karena menurut gue itu set the context buat orang-orang yang dengerin podcast ini. Biar dapat gambarannya. Ini penting banget karena kalau kita lihat kan suatu istilah itu bergeser dari waktu ke waktu ya. Kayak toxic, dulu toxic itu istilah untuk suatu chemical gitu, suatu lingkungan. Tapi lama-lama bisa menjadi suatu relationship, family toxic gitu kan. Jadi ternyata bahasa juga bisa berkembang seiring dengan perkembangan waktu, perkembangan konteksnya. Dan duka juga seperti itu. Kalau kita ngomongin dulu ya, duka itu pasti berhubungannya dengan meninggal dunia, dengan ada seseorang yang dulu dicintai, orang ini nggak ada. Tetapi kan kalau kita melihat sekarang ya dengan berbagai macam istilah baru, nge-ghosting. Ghosting kan istilahnya kayak ghosting, hantu. Iya. Berarti kan ada anggapan bahwa orang ini seolah juga sudah meninggal, tetapi sosoknya masih ada. Apakah nggak boleh kalau kita bilang seseorang itu ditinggalkan karena di ghosting, kita bilang itu berduka, apakah nggak boleh demikian? Nah, jadi buku ini memang mengangkat bahwa duka itu nggak sesederhana yang kita bayangkan. Nggak cuma ada orang yang kita cintai tiba-tiba dia hilang, tetapi suatu kehilangan ya. Dan ini yang kalau gue kan bilang, gue minjem konsep yang dipakai oleh Jimmy, Dr. Jimmy. Duka adalah cinta yang kehilangan objeknya. Kita mencintai seseorang, ada objeknya, tiba-tiba itu hilang. Terus kita masih ngotot untuk menemukan kembali objek yang hilang tersebut. Disitulah duka itu terjadi. Begitu. Jadi ini bisa jadi apa aja. Bisa jadi pasangan, orang tua, pekerjaan, diri sendiri bisa. Oke. Ya bahkan kalau misalnya ada orang yang mungkin mendukakan masa lalunya, mengingatkan, dulu pas zaman gue kecil tuh kayaknya gue bisa gini-gini, sekarang kok jadi nggak bisa lagi. Itu pun juga kita kehilangan juga sebenarnya. Jadi kehilangan nggak harus seseorang yang dicintai, tapi juga bisa sesuatu. Bisa banget. Apalagi kan kalau sekarang ya kan banyak orang-orang yang akhirnya bergeraknya piara anabul. Banyak loh sekarang yang akhirnya kedukaannya itu terkait dengan kehilangan ya, anggota keluarga yang anabul itu. Iya. Dan itu bisa dampaknya lebih besar dibandingkan yang kita bayangkan. Dan sulitnya gini, kadang-kadang mereka berpikir bahwa ini kalau gue cerita ya ke orang bahwa gue kehilangan kucing gue. Kalau orang ini gak memelihara kucing, mungkin mereka ngerasa, ya elah, iya tinggal piara lagi aja. Ya elah, kucing depan rumah gue ada 3 liar. Ambil 1 gitu. Mau warna apa? Oranye, ambil dah gitu. Ya kan? Nah, tapi kan ternyata gak seperti itu. Betul. Nah sama juga ketika orang misalnya kehilangan seorang anak. Kita juga nggak bakal bilang ya udah bikin anak lagi gitu kan. Kehilangan pasangan ya udah lu cari pasangan lagi gitu. Walaupun bisa demikian tapi kan nggak segampang itu. Nah jadi kita melihat bahwa duka itu cukup luas tapi semuanya sama berhubungan dengan ada sesuatu yang kita cintai terus kita kehilangan itu.
Nah, kengototan kita untuk menemukan kembali yang hilang tersebut, itulah periode berduka. I see. Makanya di buku ini ada quotes, what is grief if not love persevering. Yes. Wah, itu gue demen tuh dari WandaVision. Itu juga yang gue tertarik adalah kita tuh belajar dari berbagai hal, bahkan dari tontonan gitu kan, tontonan film superhero loh gitu. Tiba-tiba bisa belajar dari situ. Kebetulan ya waktu gue nonton itu tuh WandaVision itu momen-momen waktu itu tuh anak gue Hiro masih ada. Tapi waktu itu kita lagi proses-proses pindah-pindahan dan waktu itu kita nonton gitu kan gitu. Nah, jadi ini juga menariknya suatu hal yang sama yang lu rasakan pada saat tertentu bisa jadi lu temukan di waktu berbeda. Itu meaningnya berbeda jauh. Gitu. Bener banget. Gue mau dalamin sedikit soal bentuk lain dari grief. Gimana caranya, misalkan lo ketemu pasien banyak nih dok. Dia datang cuman, gue gak tahu nih gue ada kecemasan gitu. Atau gue ada overthinking apa gitu. Gimana kita bisa tahu grief yang sebenarnya gak berhubungan dengan kehilangan orang. Karena kan itu kan kayak lebih gampang ya kelihatan ya. Gimana kalau grief yang sebenarnya gue gak sadar gue ternyata menjauh dari pertemanan yang selama ini gue appreciate banget. Ternyata dia kehilangan di situ, tapi dia gak nyadar gitu. Jadi kehilangan yang kita gak sadari itu gimana cara mencari taunya. Gitu. Oke. Wah ini ada tuh buku yang ditulis temen gue ya tentang self awareness. Oh gitu ya. Bukunya covernya hitam-hitam gitu. Gitu ya. Mirip deh ini. Ya mungkin ya ketidaksengajaan aja mungkin gitu ya. Tapi gue senang banget dengan buku yang ini You Do You ini karena kan yang angkat tentang self awareness. Okay. Gue sering banget ngomong ke pasien-pasien gue, coba kita ibaratkan hidup itu kayak kita main game. Okay. Lu suka main game gak? Suka, tapi terakhir main Harvest Moon. Wah itu bagus, Harvest Moon tuh bagus. Dibahas ya di buku ya kayaknya. Wah bini gue demen Harvest Moon banget tuh. Terus. Nah, kenapa gue bilang bagus Harvest Moon? Lihat deh, Harvest Moon tuh game dimana lu akan sering banget ngecek menu. Ya lu ngecek bahwa health lu berapa, duit lu berapa, item yang lu bawa apa, ya kan? Dan itu kenapa lu dalam game itu bisa terstruktur banget. Karena lu jelas. Bahkan bagusnya lagi dalam Harvest Moon kan lu bisa tahu nih lu lagi dekat sama siapa, hatinya berapa gitu kan, warnanya apa. Tapi di real life itu semua hilang. Gue ngobrol sama lu nih, gue cuma tahu di depan gue ada sosok bernama Ruby. Gue nggak tahu nih kata-kata yang muncul apa, gue nggak tahu nih hatinya kayak gimana. Bahkan belum tentu gue tahu barang yang lu suka. Tapi di game awareness itu kan semuanya ada. Lu sangat gampang mengakses itu. Nah jadi yang sering terjadi adalah memang akhirnya orang menjalani hidup itu kayak game di mana lu nggak bisa mencet tombol menu. Kalau di PS tuh nggak bisa mencet kotak tuh nggak ada gitu kan. Jadi akhirnya lu bingung kayak ini apa yang lagi gue rasakan sih saat ini. Jadi akhirnya yang terjadi dia bisa jadi akan merasa cemas bisa jadi dia mengalami ada kehilangan tapi nggak sadar kehilangan apa. Ya bayangin lu lagi main game kan misalnya lu lagi bawa cangkul terus tiba-tiba cangkulnya hilang nih ketinggalan di rumah kita tahu. Ya kan, tapi dalam hidup seringkali karena self awareness itu nggak ada, tubuh kita memberikan sinyal bahwa kita tuh kehilangan sesuatu, tapi kita nggak pernah benar-benar tahu itu apa. Latihannya gimana? Berarti kan kita mau melatih si pasien atau orang ini untuk dia belajar self awareness. Sesimpel, lu ibarat game lu duduk sebentar, lu mencet kotak nih di diri lu. Liatin menunya gitu. Oh ya nih, nama gue gini, health gue segini nih, gue lagi ngantuk, duit gue berapa? Itu kan perlu disadari. Begitu, sesimpel itu aja. Ada pertanyaan apa gak yang bisa menjadi panduan buat teman-teman dengerin podcast ya? Oh iya, ini bantu gue nih. Pencet kotak gue tuh muncul pertanyaan ini gitu. Oke, that's good. Kalau di game ya, kita kalau mencet kotak kan gak cuma mencet doang, tapi kita ngeliatkan statusnya gimana, terus apa yang perlu diperbaiki. Kalau misalnya dalam game tuh health point-nya, HP-nya rendah, kita pakai potion gitu kan. Nah sama, dalam diri lo kalau ngecek sekarang nih, lo tanyain apa yang lo rasakan sekarang, terus apa yang bisa lo perbaiki saat itu juga. Jadi berangkat dari perasaan, emosi. Yes. Dan bukan cuma perasaan secara ini ya, perasaan feelings, tapi juga physical sensations. Karena banyak nih pasien datang misalnya ke gue cerita kayak, dok gue gak tahu kenapa nih rasanya gak enak. Sebelum buru-buru kita bilang nih depresi atau apa, bentar fisiknya ini udah dipenuhi atau belum kebutuhannya. Udah cukup minum atau belum, istirahatnya gimana, apakah mungkin temperaturnya lagi terlalu panas. Nah hal-hal fisikal kayak gitu yang sering diabaikan oleh orang-orang. Kebanyakan dengan kita memperbaiki itu dulu, mentalnya ngikutan perbaikan juga sih. Nah baru setelah kita perbaiki fisik, perbaiki connection dengan sesama manusia, kita di self-care, olahraga dan lain-lainnya, dia keamanan secara financial dan lain-lain, masih ada perasaan gak enak tersebut, baru kita pikirkan jangan-jangan ini masuk kategori masalah mental. Kan apakah ini depression atau anxiety yang benar-benar biological. Ini dari pengalaman praktek ya, dari mana bisa tahu, misalkan gue kurang baik dalam sisi tidur, atau gue kurang baik dari sisi finansial. Dari mana gue tahu ini adalah akibat, tapi bisa juga ini adalah sebab.
Oke, ya. Akibat dari gue mentalnya kurang baik, sehingga gue finansial kurang baik, sehingga gue kurang tidur. Bisa juga itu sebabnya kan. Nah, ini gimana tuh buat mereka makin aware? Iya. Ini kalau gue ada 2 sudut pandang sih melihat ini ya. Dan kembali gue anggapin di game aja gitu sama. Iya, gak apa-apa. Pertama gini, anggap lu main game ya. Lu main Harvest Moon. Di tahun pertama duit lu ada sekian puluh ribu. Dari mana lu tahu itu banyak atau enggak gitu kan. Nah, kita perlu belajar membandingkan dengan orang lain. Ini kan menarik ya, orang-orang sering bilang jangan bandingkan gitu. Tapi jangan-jangan kita perlu membandingkan seperti itu. Oke. Ibaratnya lu main game kan tadi, kalau misalnya orang-orang lain yang lu lihat nih walkthrough ataupun lu nonton di YouTube gitu, wah udah tahun pertama duit itu udah pada 500 ribu. Jangan-jangan emang lu kurang. Nah, membandingkan tuh boleh banget supaya kita dapat gambaran seperti itu kan. Nah, jadi boleh lu membandingkan sekarang nih kayak misalnya. Dan ini kan juga ngebahas ya tentang hal-hal yang mungkin financial di buku lo kan ngebahas tentang financial. Itu kan juga masih ya kita anggap itu sesuatu yang tabu gitu buat dibahas kan. Tetapi gue rasa memang kita perlu untuk open membuka bahasan seperti itu. Dan lihat ketika kita membuka topik tentang kesehatan mental, tentang financial, tentang keputusan hidup, itu semua membuat kita jadi terbuka ke pengalaman-pengalaman baru. Itu tadi untuk yang pertama adalah lu bandingkan diri lu dengan orang lain untuk tahu ini udah oke atau belum gitu. Kedua yang gue lebih suka adalah gini. Kalau memang lu mempertanyakan ya ini yang mana sih, apakah gara-gara A jadi B, kenapa kita nggak improve aja semuanya sekaligus? Ya, beberapa pasien misalnya dia datang konsultasi terus ya setelah diskusi gue jelaskan, oke deh kayak kita mau mencoba menggunakan obat itu mungkin. Nah, setelah menggunakan obat selama 2 minggu sampai sebulan dia mulai merasa perbaikan. Tapi seringnya dia ngomong gini, dok ini perbaikan nih, tapi gue nggak tahu perbaikannya karena obat atau karena gue udah tidur cukup atau gara-gara gue udah bikin boundaries nih sama teman-teman atau lingkungan yang nggak nyaman. Nah, gue biasa bilang kenapa lu milih salah satu? Bisa jadi semuanya. Ya kan sama, lu makan suatu ramen. Yang bikin enak mie-nya apa kuahnya atau dagingnya atau bumbunya ya. Lah kenapa kita pilih salah satu? Nah jadi kadang gitu dalam hidup kita sering terlalu fokus ya mencari apa nih yang salah. Cari sebab akibat akibatnya gitu. Padahal ya kadang yang kita perlukan adalah ya udah kita sambil jalani ngecek dari waktu ke waktu terus improve. Dan itu kan makanya gue senang dengan konsep di Jepang ya Kaizen kan. Tentang constant improvement. Betul. Daripada kita fokus ke nyari ini siapa yang salahin. Dan mungkin itu ya budaya kita kan masih nyari siapa yang salah gitu kan. Penasaran gitu, gue pengen tahu gitu. Seolah-olah kalau ini udah ketahuan nih penyebabnya kenapa gitu udah jadi beres hidupnya. Tapi ternyata kan enggak. Kenapa kita gak coba untuk improve semua hal yang kita bisa. Nah ini juga nih gue suka nih apa ya gue nge-refer juga di buku lo. Karena menurut gue menarik gini tentang banyak banget hal yang mau kita perbaiki. Dan gue senang konsep yang lu bilang tentang rule of 3. Kalau terlalu banyak yang lu mau perbaiki, bikin aja dulu yang kecil-kecil dulu. Kan? Ya bisa mulai dengan 3 hal dulu yang mau diperbaikin. Itu juga yang kadang-kadang gue sampaikan ke pasien kalau dia bilang bahwa wah hidup gue kayak banyak banget yang udah berantakan. Perbaikinnya satu-satu. Mungkin dari fisik dulu kan. Dari istirahat dulu, tentang fisik, self-care, dan mungkin tentang kualitas komunikasi. 3 itu dulu aja. Karena ketika itu udah diperbaiki, nggak mungkin kok nggak ada perubahan dalam hidup. Cuma yang sering terjadi adalah, ya orang-orang kebanyakan mengeluhkan, dan bukannya mencari solusi. Gitu, apa yang perlu diperbaiki. Bener sih, ngeluh tuh lebih enak dan lebih menyenangkan. Lebih mudah. Karena emang ya udah, gue nggak perlu harus ada solusi gitu. Emang ngeluh aja gitu. Nyambungin sedikit sama duka, gue jadi ingat teman gue yang kehilangan dalam arti kehilangan pasangan, bercerai, bisa gak disebut duka tuh? Oh possible banget. Very possible ya. Yes. Jadi yang dia dukakan adalah kedekatan dengan seseorang atau punya seseorang yang meaningful dalam hidup dia gitu ya. Oke. Waktu dia bertemu dengan psikolog, setelah 1-2 sesi, yang pertama disarankan sama psikolognya adalah, coba kamu hari ini gimana caranya, kamu harus keluar rumah. Oke, aktivitas apa yang kamu suka lakukan dulu supaya kamu keluar rumah? Oh dulu saya suka lari. Ya sudah, tugas kamu hari ini cuman cari tempat kamu bisa lari minimal 1 kilo selesai. Dan itu hal yang gak sulit karena dia udah pernah melakukan itu. Jadi semenjak dia mendukakan itu, ya udah di rumah aja terus tuh. Terus ya udah merenung aja gitu ya, terus menyalahkan gitu kan. Dia gak bisa keluar dari fase griefnya. Tapi dia cerita, dari semenjak dia bisa keluar dan lari, everything starts to get better. Itu magicnya di mana sih dok sebenarnya? Mantap ya. Ini berarti seorang wanita yang melalui duka dengan berlari gitu kan. Itu seperti gitu. Oke. Dan itu menarik ya. Jadi gue dengar juga cerita dari pasien-pasien. Banyak yang mereka mengalami perubahan transformasi itu dengan cara mereka masing-masing. Sebenarnya ya kalau tadi pas dengerin cerita itu, ini kondisi klasik yang sering kami temui di ruang praktik sehari-hari.
Kalau gue kebayang sih 2 ya bisa menjelaskan tentang hal tersebut. Pertama, ini adalah perasaan berdaya. Pada orang-orang yang lagi mengalami keterpurukan, mereka mengalami helplessness, ketidakberdayaan. Bahkan depresi itu ya, dalam kondisi depresi ini ada suatu istilah yang kita bilang itu learn helplessness. Dia belajar untuk jadi tidak berdaya. Nah, yang terjadi adalah ketika seorang ini merasa nggak berdaya dalam waktu yang cukup lama, dia jadi terbiasa untuk melihat bahwa wah nggak ada jalan keluar nih. Nah, lalu seringkali gue sebagai seorang psikiater dan juga teman-teman psikiater psikolog lain ketika memberikan saran, kita memang pasti akan menanyakan apa yang dulu dia bisa lakukan untuk membuat dia merasa berdaya. Ada yang mungkin dengan nyanyi, ya ada yang mungkin dengan tadi dengan lari, olahraga, travel, silahkan. Tapi yang memang gak bisa adalah orang ini gak biasa olahraga, tiba-tiba lu suruh dia lari. Saat itu dia menyadari tuh, kalau misalnya gue gak pernah olahraga, tiba-tiba disuruh, oke, ini mental health kamu lagi buruk, sekarang kamu lari keluar. Begitu gue lari, yang gue pelajari bukan cuma mental health gue buruk, physical health gue juga buruk, kayak gitu kan. Nah, jadi perlu dipastikan bahwa apa yang membuat dia merasa berdaya. Mungkin itu tadi membuat ketika dia merasa lebih nyaman, bukan cuma sekali ya dilakukan, tapi berkali-kali. Ada perasaan berdaya di situ. Gue nyuci piring karena ketika nyuci piring itu benar berasa transformasinya itu kelihatan. Dari yang numpuk tiba-tiba pelan-pelan berkurang, dari yang kotor jadi bersih. Makanya kan itu dilakukan secara mindful. Karena kalau misalnya orang gak suka nyuci piring, tiba-tiba disuruh nih cuci piring yang banyak, bisa jadi end up feeling worse. Ya kan? Kayak tadi kan temen lo juga yang dia lari itu, karena kan dia larinya benar-benar dia gak melakukan hal lain. Betul. Selain lari. Betul. Gitu, itu yang bisa membantu untuk ada perubahan tersebut. Yang pertama tuh tentang dari segi belajar untuk keluar dari helplessness-nya itu. Nah, yang kedua, ini gue angkat juga di buku yang cuci piring ini tentang sebenarnya semacam kayak spiritual experience. Ya, intinya adalah dalam duka itu kita belajar untuk experiencing hidup. Bahwa kita nggak ngomong bahwa duka lu kecil, tapi kita mau ngomong bahwa there is more in life than your grief and loss. Ya, hidup itu duka lu tuh ada, valid. Tapi there is more in life than your grief and loss. Nah, seringkali ketika seorang lagi mengalami berduka, dia tuh stuck di dalam situ. Ibaratnya kita dalam ruangan ini nih, kita tahu cuma ini aja semuanya. Dan ini kan yang terjadi pada orang-orang yang kita anggap gini ya, orang yang gak pernah keluar dari desanya. Yang dia tahu dunia adalah desanya itu. Begitu dia keluar nih, pindah ke kota lain, dia tahu bahwa oh dunia itu ada desa dan ada kotanya. Dia keluar negeri, dia tahu bahwa oh ternyata ada negara lain. Kalau bisa nanti ada travel antar planet, dia tahu bahwa oh dunia itu lebih dari bumi doang. Nah, setiap kali dia melakukan itu, dia menyadari bahwa there is more in life dari apa yang diketahui selama ini. Nah, itu yang disebut dengan spiritual experience. Ketika seseorang menyadari ada sesuatu yang lebih besar dari yang dia alami selama ini. Dan ini bisa bekerja berbagai cara. Orang yang lagi sedih, dia bisa menyadari bahwa ternyata, ibaratnya gini ini, wah gue begitu mencintai orang ini, tapi ternyata nih cuma satu orang doang lagi. Pas gue travel ketemu orang-orang, ternyata banyak nih orang yang model kayak begini. Gitu kan. Tapi juga bisa menjadi sesuatu yang baik ketika misalnya ada orang yang merasa dirinya pintar. Makin dia terbuka dengan pengalaman baru, ketemu dengan orang banyak, makin kan dia ngerasa bahwa anjir gue gak tahu apa-apa lagi gitu. Iya. Nah, itu gue senang tuh waktu bahas tentang itu kan yang Dunning-Kruger. Orang yang ketika dia mengetahui sesuatu baru sedikit, dia langsung merasa overestimate. Gue tahu banyak nih. Gue tahu banyak. Nah, itulah ketika orang-orang yang makin dia mengalami spiritual experience. Dan kembali kalau gue ngomong spiritual experience, itu gak selalu tentang agama atau tentang ketuhanan. Ketika lo ketemu pengalaman baru dan menyadari gue tuh kecil sebenarnya. Itu spiritual ya? Iya, spiritual itu. Makanya kan banyak pasien-pasien gue yang mengalami perbaikan ketika mereka habis patah hati naik gunung, diving. Karena ketika saat itu mereka tuh jadi melihat sesuatu yang lebih besar. Dan tadi ada dapat pemahaman bahwa dunia tuh luas, gak cuma si orang ini aja. Nah, sulitnya dalam berduka adalah dengan lu melakukan itu seolah kayak pengkhianatan. Yes. Ya kan, gue punya anak gue meninggal. Waktu gue pertama kali memutuskan untuk travel, waktu itu dalam negeri, waktu itu ke Bali, Nusa Penida, sempat ada perasaan bersalah juga. Seolah-olah, anjir lu ketawa-ketawa nih, bukannya harusnya lu sedih ya? Iya. Dan ternyata tuh banyak banget dialami oleh pasien-pasien yang lain juga. Mereka punya duitnya, mereka punya waktunya, energinya ada. Tapi rasa bersalah itu yang membuat mereka gak boleh untuk mengalami that spiritual experience. Gitu. Dan itulah kenapa mereka kadang lebih memilih untuk spiritual experience yang lebih socially acceptable. Misalnya kayak mungkin ke tempat ibadah atau mungkin berdoa gitu. Padahal ya spiritual experience itu bisa seluas dan sefleksibel itu. Iya. Dan kadang-kadang mungkin bukan cuma dari orangnya, dari sekelilingnya juga yang kok lu happy gitu. Banyak banget. Makanya kan gue seneng banget konsep lu jangan ngajarin orang berduka. Iya. Ya salah satu yang gue seneng bilang gini nih. Misalnya ada orang yang bilang, kalau lu nangis-nangis terus, entar anak lu gak tenang di alam kubur. Gue kadang suka untuk nanya,
emang lu pernah meninggal ya? Kok lu tahu gitu kalau lu udah di alam kubur gitu terus ada yang nangisin lu nggak tenang, emang lu tahu gitu? Iya. I see. Berarti gini, kan sering kali nih kalau kita ngomongin duka, orang paling simpel sekarang tanyalah sama Om ChatGPT. Help me go through grief gitu. Muncullah biasanya 5 stages of grief. Yes. Right? Berarti 5 stages itu adalah cara mudahnya disimpulkan dengan si mencuci piring. Ini agak berbeda nih. Gitu. Oke, gue suka nih. Mari kita cari contrasting ya. Yes. Sekarang gini, gue buku cuci piring ini adalah mungkin menurut gue ya buku duka yang tidak mencakup 5 stages of grief di dalamnya. Dan memang gue gak menuliskan itu karena waktu gue proses mendalami kan, emang dulu kami pun waktu di pendidikan kedokteran tuh diajarin tentang 5 stages of grief atau lebih tepatnya sih 5 stages ketika mendapatkan berita buruk. Itu awalnya kan. Oke, boleh diceritain dulu 5 itu apa, habis itu kita cari perbandingan dengan ini. Oke, jadi awalnya itu Elizabeth Kubler-Ross dia membuat semacam kayak tahapan. Ketika seorang mendapatkan kabar buruk, entah ini penyakit yang kronis atau lo akan meninggal. Nah, seseorang itu biasanya akan mengalami 5 muka, 5 wajah yang berbeda dari denial atau menolak shock. ya. Wah nggak mungkin nih gitu kan. Terus anger, marah. Terus bargaining, mungkin kalau gue ke sini nih, kalau gue ke Singapura, kalau gue ke UK bisa nih. Lalu depression, yang udahlah nggak ada harapan. Baru terakhir accept, gitu. Nah itu katanya tahapan seperti gitu. Nah terus orang mulai menganalogikan, oh kalau ini berhubungan dengan kabar buruk, berhubungan dengan penyakit terminal, berarti mungkin bisa juga dong untuk kedukaan. Nah itu, mulailah tuh orang-orang jadi mencoba untuk membawa teori tersebut, 5 stages tersebut ke dalam duka. Tetapi ini fun fact bahwa Elizabeth Kubler-Ross sendiri sempat mengatakan bahwa dia menyesal membuat teori tersebut karena orang-orang jadi nganggap itu linear. Seolah-olah nih, oh gue lagi marah, berarti abis ini gue bargaining nih, abis ini gue mulai cari peluang baru. Ntar yang udah depression, gue udah depres nih, bentar lagi gue accept nih. Padahal kan prosesnya nggak linear kayak gitu ya. Ini bukan kayak game yang kita maju terus, ini open world dimana lu bisa aja balik lagi ke tempat yang semula. I see. Dan gak selalu transferable prosesnya ke kasus duka. Yep, bisa seluas itu. Dan sama kan kayak misalnya kita berhenti bekerja, diputusin gitu, mengalami musibah. Bisa jadi kita awal-awal accept dulu, ya udahlah mau gimana lagi. Tapi besoknya kita mulai mikir, kayaknya nggak bisa nih diudahin deh. Ini harusnya gue begini. Bisa jadi seperti gitu. Paling sering kalau putus tuh. Oh iya. Awalnya kan ini dulu marah, habis itu mulai tuh kan, ya udahlah mungkin emang gue nggak cocok sama dia. 3 hari kemudian gitu kan, lagi makan kepikiran dia, gue makan di sini sama dia lah. Ya kan? Dan itu kan jadi bolak-balik. Dan itu juga yang gue bilang dalam duka pun jangan dianggap bahwa acceptance ini adalah suatu titik akhir kayak puncak ya. Lu naik gunung puncak, udah lu nggak bakal turun lagi. Itu cuma satu fase di mana pas accept ya kita acceptance of reality. Kita menerima bahwa ya memang begini faktanya. Tapi bisa jadi besoknya ketika lo dapat data baru, lo mulai merasa bersalah lagi, lo depres lagi. Gitu tadi kan misalnya ya udahlah udah diputusin mau gimana lagi kita accept. 3 hari kemudian dapat kabar ternyata dia dideketin sama orang lain dari sebulan yang lalu, berubah jadi anger lagi. Nggak apa-apa kan? Kayak iya gitu. banget lagi, kok baru dapat cerita dari temen gue. Tapi kan orang anggapnya bos, ketika lu udah accept, kan lu udah terima kemarin. Kok sekarang marah lagi? Gitu kan? Padahal boleh-boleh aja. I see. Jadi izinkan diri lo untuk mengalami proses ini gak linear gitu. Betul. Yang penting kita kan self-awareness mengajak kita mengenali, oh ini lagi fase apa sih. Kalau kita tahu, oh gue lagi marah-marah nih. Berarti hati-hati dengan hal yang mungkin membuat lo jadi gampang untuk terpelatuk gitu. Kalau lagi fasenya depres, be kind to yourself. Saat ini mungkin lo gak butuh terlalu di-push banget, lo butuh kenyamanan. Besok kalau udah perbaikan, bangkit lagi. Dan tadi kan kita bisa untuk mencoba terkoneksi dengan orang-orang. Kan lebih mudah ya kalau misalnya teman lo nih ngubungin, Ruby gue mau cerita tapi gue cuma mau ngomel-ngomel doang, gue gak butuh untuk cari solusi. Gue mau ngomel doang, kan lebih gampang bagi kita ya kalau gitu kan. Ya udah lo ngomel deh. Begitu. Jadi gunanya tahu 5 stages grief itu adalah supaya kita tahu di tahap itu apa yang kita mesti lakukan. Betul. Nggak melulu harus linear. Nah, comparisonnya nih, perbandingannya sama si cuci piring apa nih? Nah, ini menarik. Kalau ini gue ngomongin mungkin konsepnya tentang impermanence sih. Jadi kalau perhatikan gue tuh tertarik dengan filosofi dan banyaknya memang Eastern philosophy itu yang menarik bagi gue kan. Kayak di sini kan gue angkatnya banyak tentang filosofi Jepang. Kalau buku kedua tuh ada tentang wabi sabi, tentang impermanence. Tapi sebenarnya sama. Gue suka sesuatu yang sifatnya itu adalah sesuatu itu tidak berlangsung selamanya. Kotor di piring itu sesuatu yang impermanence. Dari bersih dia bisa menjadi kotor. Tapi ingat ketika dia sudah kotor bisa dibersihkan. Tapi kalau sudah bersih bukan berarti dia nggak bisa kotor lagi. Yang penting adalah si piring ini cukup bersih untuk bisa lu pergunakan di hari-hari berikutnya. Nah, jadi kalau kita ngeliat di sini, berarti
kita menerima, kalau ngomong tentang acceptance ya, kita menerima bahwa piring itu bisa kotor dan piring kotor itu susah buat dipakai. Tapi kalau piring itu dicuci, lo jadi bisa untuk melalui hari-hari dengan itu. Oke. Tapi ntar bisa balik lagi, bisa kotor lagi. Sama seperti 5 stages of grief yang dia bukan sesuatu yang linear, bisa bolak-balik, sama juga. Nah ini jadi penting karena banyak pasien yang mungkin merasa, gue harus mencapai kondisi pulih, baru gue bisa untuk functioning lagi sehari-hari. Padahal enggak. Yang penting cukup bersih aja piring itu buat hari ini lu bisa function. Betul. Sama ketika lu lagi set, lu gak perlu nunggu lu happy 100% baru lu mulai kerja lagi. Do it set. Lu lagi marah, lu gak perlu dalam kondisi zen gitu baru mulai kerja lagi. Ya do it separuh marah tuh gak apa-apa. Begitu sama juga ketika duka, ketika orang lagi down ya gue mengatakan ya be kind to yourself, tapi juga jangan sampai kita jadi terlalu yang menggunakan apa ya kayak jadi pembenaran gitu. Kan gue lagi berduka nih. Pembenaran untuk ngapa-ngapain dan gak melakukan perbaikan apapun. Betul, gitu ya. Ya kan itu kan yang orang bilang comfort zone gitu. Kayak ini kan bikin gue nyaman gitu ya. Itu gak bisa juga seperti gitu. Karena lu sebagai manusia, lu punya tanggung jawab sosial kepada lingkungan lu. Betul. Sama support system lu juga yang dekat banget sama lu. Itu juga menarik makanya nih. Ini tadi kan ngomong tentang ChatGPT ya. Betul. Ada perbedaan sedikit antara ChatGPT dengan terapis di dunia nyata. Ini kalau boleh sekilas gue ngomongin. Boleh banget. Karena banyak orang yang boleh ngomong, lu kalau gak sanggup bayar psikolog, tanya ChatGPT aja bro. Gue kan bilang, itu betul, itu bisa ngebantu. Tapi kalau perhatikan, ChatGPT itu kan, dia adalah suatu program. Bahasa kan learning model. Betul. Dia dilatih untuk memberikan validasi kepada seseorang. Tapi itu yang dia lakukan kebanyakan. Dan betul memang ketika seorang juga datang ya sebagai pasien, sebagai klien datang ke psikiater atau psikolog, memang kita kan banyak memberikan validasi di awal-awal. Tapi validasi tanpa suatu action yang benar-benar terarah, itu nggak akan jadi perbaikan. Iya. Gitu. Makanya banyak orang yang mungkin senang ketika ngobrol sama ChatGPT karena mereka merasa kayak menjadi seorang anak yang diperhatikan oleh sosok parental. Jadi dapatnya pupuk aja tok gitu ya. Nah, dan memang itu yang dibutuhkan, nggak salah. Cuma akhirnya gue banyak menemukan gitu, ada beberapa orang yang cerita bahwa wah ini kok jadi arahnya semuanya ya udah it's okay. Padahal kadang yang kita butuhkan adalah kan sedikit dicambuk ya, di arah yang tepat, didorong ke arah yang tepat, begitu. Nggak banyak-banyak juga. Nah balik lagi kan kalau itu yang dibahas, gue senang makanya buku lu bahas tentang tergantung. Konteksnya gitu kan. Tergantung. Semua tergantung jadinya. Pasien datang kita validasi nggak? Ya tergantung kalau lagi butuh divalidasi, kita validasi. Ya kalau dia lagi butuh untuk diomelin, diajarin berenang, ya kita ajarin berenang. Tapi yang sering terjadi kan ketika anak ini lagi mau tenggelam, diajarin berenang. Ketika dia lagi harusnya berlatih berenang untuk lomba, it's okay, gak apa-apa kalau capek istirahat dulu. Nah jadi memarahi ataupun kita memvalidasi, itu masing-masing punya porsinya, tergantung. I see. Oke, makanya waktu gue baca si duka ini, si cuci piring, selain konsep cuci piring ini juga dikenalkan bahwa grief itu kayak misalkan ukurannya segede gini gitu ya. Ya dia akan tetap segede gini. Kapasitas diri kita lah yang semakin besar, meluas sehingga lama-lama grief ini tidak menjadi halangan lagi buat kita jalani sehari-hari gitu. Betul. Itu kan itu bagian dari experiencing. Itulah spiritual experience ketika kita berhasil untuk memperluas. Ya, dan kalau kita cuman dipuk-puk dan cuman divalidasi doang, ya kita nggak pernah memperbesar diri, akan tetap berasa gede terus. Betul. Gitu ya. Dan itu menariknya, kita memperbesar itu dengan hal-hal yang sulit. Dengan travel, dengan kita olahraga, dengan ngobrol sama orang, memulai obrolan yang mungkin canggung. Betul. Kan kita sulit untuk berkembang hanya di area nyaman-nyaman aja. Karena ketika kita merasa nyaman, ya kita nggak perlu mengubah apa-apa. Lah ngapain diubah, kan udah nyaman. Dan sangat nyaman untuk mengeluh. Mas, iya. Itu enak loh ketika kita mengeluhkan, soalnya kita lagi shift the blame on someone else. Yes. Dan itu memberikan kelegaan sesaat bagi kita. Karena akhirnya lo terbebas dari kesalahan tersebut. Tapi pada akhirnya ya nggak ada yang bakal ngangkat beban itu selain diri kita sendiri. Mungkin orang lain bisa ngebantu kita, tapi kadang gue juga ngeliat gini bahwa peran gue sebagai psikiater atau teman-teman yang sebagai psikolog ya, gue kan bilang bahwa bukan kami yang ngangkat bebannya, kami itu PT yang ngangkat lu gitu, personal trainer ya. Iya, ketika dia bilang bahwa berat nih, ya udah kita kurangi bebannya. Tapi kalau dia bilang angkatin dong bang, kagak bisa. Kalau gue yang ngangkat, gue yang kuat nanti, gitu kan? Itu harus kita jadikan potongan, kita viralkan di Instagram gitu ya. Karena sekarang itu banyak orang yang akhirnya melepas rasa tanggung jawab atau kepemilikan terhadap masalah ini gitu. Kalau bahasa Inggrisnya lebih gampang ya, apa? Agency. Agency. Bahkan gue kaget sampai bulan lalu gue ngeliat ada orang bikin buku khusus ngebahas agency tok. Karena
kita mungkin hidup di zaman yang tadi lebih gampang kita menyalahkan orang. Kayaknya meng-own problem kita tuh mengambil alih problem itu jadi bilang, ya ini problemnya gue. Justru karena gue sadar ini problem gue yang miliki, gue jadi sadar juga bisa beresin ya gue. Tapi kalau kita nggak pernah mau ngambil alih problemnya, selalu nyalain orang lain, ya kita selalu berharap ya karena ini bukan problemnya gue, penyebabnya orang lain, harus dia yang beresin. Gitu. Nah, jadi kayaknya agensi ini juga tersirat di cuci piring ya kan. Tersirat di temen gue yang ya udah harus lo yang lari pagi gitu. Harus lo yang ngelakuin itu semua gitu ya. Gue suka tuh konsepnya Mark Manson yang it's not your fault but it's your responsibility gitu kan. Kayak dia kan banyak hal di dunia yang bukan salah lo, tapi tetap itu tanggung jawab lo untuk melakukan sesuatu tentang hal tersebut gitu kan. Yang kan tadi ketika lo anggaplah gue parkir mobil tadi di depan, terus ada orang yang ngempesin ban mobil gue. Bukan salah gue, tapi responsibility gue untuk ya mompa itu lagi. Ya, kalaupun, iya kan, karena gue nyalahin, wah ini siapa nih, nggak bikin kembung juga. Bisa jadi mungkin gue kan bilang, oh enggak, gue bakal nyari orangnya sampai ketemu, gue suruh dia pompa. Iya, tapi kan harus gue yang mencari orangnya. Kalaupun gue bilang, enggak, gue gak nyari, gue keluarin duit, suruh orang buat cari orang tersebut. Iya, tapi kan gue yang perlu keluar duit juga. Either way, it's my responsibility to do something about my life. Ini yang banyak orang-orang fail dan nganggap bahwa udahlah somebody is going to come and save me. Ya gue rasa sih mungkin dalam beberapa situasi ada orang yang siap untuk membantu kita. Tapi ya jangan dijadikan itu satu-satunya apa ya kayak penolong lo. Gitu. Wow. Gue pengen ngebahas satu case. Napas tuh. Karena ini sebenarnya yang gue agak-agak menyesali kalau sesi seperti ini adalah di satu sisi gue belajar banyak, di sisi lain kenapa gue tadi sampai stuck sebentar karena gue sambil self reflect bro. Jadi gue sambil reflect, oh ya apa nih yang sekarang dalam hidup gue sepertinya gue mengalami kedukaan tapi gue gak sadar. Oke, gue cerita sedikit ya. Kenapa ini tadi mengambil hela nafasnya panjang. So gue selama beberapa bulan itu sempat gue stuck dan gue nggak tahu gue mau ngapain dengan podcast ini. Jadi Nago sama Jimmy sebelumnya kan ngambil di podcast gue 3 Days of Lunch. And then podcast ini stop di Agustus tahun lalu. Gitu, stop. Kita putuskan untuk tidak kita lanjutkan lagi. Di saat yang gue rasa, wah ini udah 5 tahun, 150 sekian episode. Sayang banget. Tapi gue gak bisa ngapa-ngapain. Karena diputuskan untuk tidak dilanjutkan. Nah, pada masa itu gue ngerasa, ya udah gue bikin yang baru lagi aja. Right? Tapi untuk bisa bikin yang baru itu, gue mikirnya berbulan-bulan coy. Gue overthinking kesana, kesini gitu kan. Sampai akhirnya yang bisa men-trigger gue untuk ya sudahlah bikin dulu aja lah apapun yang terjadi lihat nanti gitu. Adalah ketika diajakin sama Mbak Di Lestari. Waktu itu dia rilis buku namanya Tanpa Rencana. Ih pas nih, cocok gue bikin podcast Tanpa Rencana boleh juga nih gitu kan. Jadi secara nggak sengaja itu muncul. Ya udah, yang penting duduk dulu ngobrol dulu ntar jadi apa terserah. Tapi gue ngerasa sekarang dengan reflect dari ngobrol ini yang bikin gue tadi mikir lama adalah jangan-jangan di situ ada periode gue berduka itu. Sesuatu yang gue lakukan 5 tahun konsisten 150 episode tiba-tiba gue nggak bisa ngelakuin itu lagi. Yes. That is grief. That is grief. Yes. Apalagi kan ya ini udah 150-an episode lu udah cinta banget gitu. Beda halnya kalau ini baru 2 episode, 3 episode. Ya bubar juga gak ada yang tahu gitu ya. Jadi gitu ya udah kan gak kenapa-kenapa. Nah banyak kan duka gitu. Kita sudah melalui bukan cuma 2-3 hari. Tapi udah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun dengan orang tersebut. Iya. Ya. Dan ini menarik. Kalau boleh gue akan sedikit bahas perkenal tentang konsep tentang acceptance and commitment therapy. Yes. Nah Russ Harris. Yes, Russ Harris. Jadi sebenarnya aslinya itu bukan Russ Harris, tapi Russ Harris ini dia kayak versi kayak pengajar yang funnya, begitu. Oke. Dibikin pop dan asik ya. Gitu. Jadi gue belajar konsep itu karena dulu ini juga konsep yang asing bagi gue waktu pendidikan pun nggak diajarkan. Karena ini psikoterapi itu ada aliran yang termasuk aliran yang baru, yang third wave psikoterapi kalau gue nggak salah. Nggak cuma kopi yang third wave. Iya. Psikoterapi juga ada. Jadi turunan dari yang sebelum-sebelumnya. Nah dalam ACT itu acceptance and commitment therapy dia ngomongnya kan 2 hal. Pertama accept terus commit. Accept itu adalah acceptance of reality. Kayak tadi ketika lo menyatakan ya udahlah mau gimana lagi memang disuruh untuk stop.
kita berhenti untuk bertanya kenapa, tapi kita acceptance of reality bahwa faktanya nih kalau lo ngeliat sekeliling, ya udah emang udah nggak ada lagi podcastnya itu. Nah, kenapa kita disuruh untuk menerima itu? Karena mau lo terima atau enggak, faktanya demikian. Kecuali kalau lo perjuangkan, lo fight itu bisa lanjut lagi, ya udah silahkan lanjutkan. Nah, tapi kan banyak hal tentang kehilangan, tentang kematian itu kan kita nggak bisa melakukan apa-apa. So, first step adalah kita accept. Nah, step kedua nih yang banyak kita lupakan, yaitu komitmen tentang apa yang mau untuk dilakukan. Ini yang mungkin juga membuat kenapa akhirnya istilah terima, ya udah terima aja, pasrah aja tuh jadi orang-orang alergi dengan hal tersebut. Karena kan anak meninggal, ya udah terima aja. Apa yang mau diterima anjing dengan situasi kayak gitu? Lo enak ngomongnya gitu. Iya. Tapi sebenarnya dalam praktik pun gue juga ngomongin hal yang sama. Cuma bedanya gue nggak cuma ngomongin tentang udah terima aja, tapi gue bahas tentang komitmennya. Nah, komitmennya adalah apa yang mau kita lakukan setelah kita menerima fakta tadi. Oke. Nah, untuk komitmen ini itu tergantung dengan value. Oke. What is important? Kalau nggak salah bahas juga itu ya tentang what is your value gitu. Betul. Apa yang penting dalam hidup lo? Karena ini akan menentukan langkah berikutnya apa. Apabila value seseorang ini adalah, oh gue mau cuan yang banyak. Mungkin dia dengan berhenti podcast yang sebelumnya itu dia bakal ngambil jalur lain yang memang duitnya lebih banyak. Kalau dia memang value-nya, aku tetap pengen untuk berkreasi. Mungkin dia akan menciptakan yang lainnya. Yang tetap zonanya di kreasi. Betul. Ada orang yang mungkin, oh gue mau coba sesuatu yang baru, dia nyoba hal-hal yang baru. Mungkin tiba-tiba jadi instruktur untuk senam lumba-lumba gitu. Mungkin kan gak tahu gitu. Itu ketika dia value-nya sesuai. Nah, jadi gue ngajak ya, orang-orang bukan cuma nerima, tapi untuk reflect. What is valuable to you? Apa yang penting? Nah, kalau buat lu gimana? Waktu kemarin lo akhirnya memutuskan jalan lagi. Apa yang jadi value lu waktu itu? Menurut gue value nomor 1 adalah dampak. Oke. Jadi sudah 5 tahun gue ngerasa dampaknya udah banyak banget. Dan kalau itu diteruskan, itu tuh multiplier-nya akan jauh lebih gede lagi. Kasarnya gini, udah 5 tahun tuh udah, anggaplah biar gampang udah 5 tahun, udah di 5x misalnya gitu. Tapi kalau gue terusin ke tahun 6, ini udah gak faktor pengalinya gak 1, 2, 3, 4, 5 lagi nih. Bisa jadi ke 6 nih 10 kali gitu. Sementara kalau gue mulai lagi dari awal, I see. Gue kayaknya mulai lagi dari 1x gitu. Secara dampak ya. Yes. Itu buat gue yang tersulit. Karena untuk waktu yang cukup lama 5 tahun gue nyiapin untuk si podcast ini bisa take off dan dampaknya bisa berkali-kali lipat. Nah gue ngerasa di tahun kelima itu adalah tahun dimana gue tahu dari yang tadinya kita dampaknya pengaliannya 1, 2, 3, 4, 5 faktor tambah. Ini bisa jadi faktor pengali nih. Bisa jadi 5 jadi 10 lompat gitu. Itu sih. Menariknya gini, kalau kita main game, kita ngulang gamenya. Permainan yang kedua gak bakal sama dengan yang pertama. Dari sisi apapun. Lo Harvest Moon misalnya kan, iya. Lo udah ngulang berapa kali kan Harvest Moon kan? Iya. Ya kan? Kalau perhatikan, lo main yang kedua, ketiga dan seterusnya itu gak pernah sama dengan yang sebelumnya. Seolah-olah kita mulai dari awal, tapi itulah kenapa kan dalam game ada istilahnya New Game Plus. Oh gimana tuh New Game Plus? Kalau New Game Plus itu biasanya di game yang panjang tuh ya. Misalnya gue suka game RPG yang sampai 100 jam gitu. Ketika kita udah tamat, diberikan kesempatan untuk mulai dari awal lagi. Oke. Nah tapi pas mulai dari awal lagi ini biasanya kalau pikir kan lah ngapain lu udah main 100 jam suruh mulai dari awal lagi. New Game Plus ini dia menyediakan antara challenge baru misalnya. Atau dia memberikan item yang udah lu dapatkan di akhir lu mulai dari awal lagi gitu. Dan dari situlah mulai muncul unik-unik tuh challenge. Kalau misalnya lihat ya di YouTube itu ada kadang challenge tuh main game ini tanpa pakai item. Main game ini dengan mata tertutup. Ada yang seperti gitu. Itu kan sebenarnya challenge yang nyusahin diri sendiri. Iya. Ya. Tapi bagi mereka itu penting. Karena tadi value-nya mereka memang bukan sekedar main game doang. Value mereka mungkin mau menantang diri, mau men-challenge diri. Menjadi jago banget. Bisa jadi gitu mastering kan? the game. Nah gitu sedangkan buat gue nih yang bukan full timer untuk game ya, gue kan main gak apa-apa lah main yang easy aja gitu kan. Karena emang waktunya gak banyak. Nah tadi ketika lu memulai sesuatu yang baru juga, dan buat teman-teman yang mungkin mau mulai sesuatu yang baru, coba untuk melihatnya bukan ini kita kembali ke nol lagi. Tapi pas lu balik mulai lagi pun lu sebenarnya sudah membawa pengetahuan dari yang sebelumnya. Ya lu udah 5 tahun, pasti pas memulai baru lu gak dari nol, lu udah membawa those 5 years of experience and knowledge. Dan gimana, berasa lebih cepat, lebih berasa. Mungkin itu juga yang ketika first episode yang rekaman akhirnya sama Mbak Di juga gue ngerasa kayak oh iya ya gue sebenarnya bisa melanjutkan apa yang kemarin tapi cuma dengan cara yang baru, dengan format yang berbeda gitu ya. But gue yakin akan ada banyak teman-teman yang ngedengerin juga yang ngerasa gue masih dapat manfaat yang sama nih gitu.
Dan itu gue senang bawa konsep itu dalam duka sih. Ketika when you're brave enough to say goodbye, you will be rewarded with new halos. I see. Ya. Gila. Apa kita langsung goodbye saat ini saat itu? Iya, karena udah sekitar 40 menit ya mungkin ya. Gue ngerasa ini obrolan yang kena banget. Tapi gue mau dalamin sedikit lagi soal duka yang di luar kehilangan orang gitu. Gue tadi dalam konteks kehilangan sesuatu yang gue kerjakan sama 5 tahun. Gue ngerasa gue bisa ngelewatin itu. Tapi jujur kadang-kadang mencuci piring ini juga balik lagi sekali. Kayak 5 Stages of Grief itu bolak-balik gitu. Ada masanya yang gue kayak, aduh, ngapain gue ngerekam podcast lagi sih gitu ya. Atau kayak setiap kali gue ngeliat angkanya, nah nih makanya angka berbahaya dan bisa bagus juga gitu. Kalau angkanya bagus, oh ya afirmasi. Berarti emang gue ditakdirkan untuk bikin yang baru. Matrix tuh gawat ya emang ya. Terus kalau angkanya drop, ya mungkin ini juga afirmasi. Harusnya gue gak usah lanjut lagi gitu. Right. Nah gue mungkin di fase yang bolak-balik itu, Dok. What would you recommend? Tetap cuci piring saja, lakuin terus podcastnya gitu. Kalau perhatiin gini ya, kita sering kali menyesali dengan anggapan gini nih. Pasti jalan yang gak kita ambil itu yang lebih indah. Oke. Saat ini nih mungkin orang-orang membayangkan, kayak misalnya lo yang membayangkan, wah seandainya podcast satunya yang tadi tuh 30 Days of Lunch gue lanjutin, pasti gue lebih bahagia, lebih apa-apa gitu. Betul. Tapi bisa jadi kalau tetap melanjutkan yang itu, lo yang di semesta itu pun mungkin membayangkan harusnya waktu itu gue ambil aja ya challenge untuk membuka yang baru ini. Kita cenderung untuk iri dengan pilihan yang gak kita ambil. Dan ini kan terjadi pada orang-orang yang berduka ya. Gue sering kali mendengarkan ini, seorang yang wah orang tuanya sakit, terus misalnya dalam kondisi stroke yang mungkin perlu perawatan ekstra. Dan dalam situasi itu ada yang mungkin terbagi menjadi 2 kategori. Ada yang orang tuanya meninggal dunia. Di situ mereka kan terus membayangkan, aduh seandainya orang tuaku masih ada. Jadi dia menganggap dunia ketika orang tuanya masih ada itu adalah dunia yang indah, yang sempurna. Tapi gue banyak ketemu dengan pasien-pasien yang dimana orang tuanya survive dan dalam kondisi yang butuh bantuan. Disitulah mulai muncul kemarahan, mulai rasa burnout, bahkan muncul rasa kasihan karena wah sekarang ini orang tua saya hidup tapi nggak bisa menjalani hidupnya dengan benar-benar optimal. Di kondisi ini dia malah ngiri dengan universe satunya. I see. Harusnya waktu itu saya bla 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 aja ya. Menariknya kita sama-sama menyesali pilihan yang kita ambil dan menganggap pilihan yang nggak diambil itu yang lebih bagus. Makanya sekali-sekali kalau yang lagi berduka ini perlu juga untuk bisa berimajinasi sedikit ya. Yes. Ya kalau gua ngambil alternatif yang ini apa yang akan terjadi gitu ya. Dan sulitnya adalah ketika mungkin ini bagi sebagai orang yang tadi berduka yang mengalami itu, dia kan hanya di sudut pandang orang pertama. Betul. Di sinilah dia butuh ngobrol dengan orang lain, dengan seorang teman, mungkin keluarga yang dipercaya ataupun dengan seorang profesional kesehatan mental, supaya dia diajak untuk melihat dari luar. I see. Untuk melihat the big picture-nya itu. Iya. Now that you mention it, gue terbantu sih dengan yang tadi baru ceritain. Karena bisa jadi kalau gue waktu itu mengambil opsi lanjutin, malah gue merasa kayaknya emang bener waktu itu harusnya bikin yang baru aja gitu ya. Alright, kita nggak pernah tahu di mana itu akan jalan di universe lain gitu ya. Dan kita daripada ngiri sama kita di universe berbeda kan kita syukuri, nikmati, enjoy universe yang saat ini. Yang gitu. saat ini, oke. Ya karena gue bayangkan gini, ketika misalnya gue masih sering bayangkan juga universe ketika anak gue lahir normal, nggak ada masalah kesehatan ininya, fisiknya, mungkin sekarang masih hidup, tapi di universe tersebut belum tentu gue lebih bahagia. Oke. Di universe tersebut gue nggak bakal ketemu sama lo dan ngobrol seperti ini, gue nggak bakal bisa nulis buku gue tentang duka kan, gitu. Gue nggak bakal bisa untuk menjalani hal-hal yang sekarang ini gue jalani. Tapi di universe tersebut pun, ya mungkin gue juga bahagia dengan cara gue sendiri. Mungkin gue menjadi seorang parents gitu yang jadi mungkin gue masuk ke kategori kita tentang bikin konten-konten parenting, siapa tuh seperti gitu. Daripada iri dengan universe tersebut, kita kadang-kadang lupa untuk ya ini sih melihat universe saat ini, and I think we're doing good enough. Wow. Itulah pentingnya teman-teman, kalau lo udah ngerasa lo gak punya kesanggupan untuk bisa berpikir seperti itu, ya bertemu dengan spesialis kayak Dr. Andreas adalah salah satu solusi ya. Sekarang kita kembali ke grief yang menurut gue lebih predictable, which is kehilangan, spesifiknya kehilangan orang tua. Right? Kenapa gue angkat ini? Karena gue di usia mendekati 40,
Berarti bokap nyokap gue, kalau dia punya gue di usia 25-30 bisa diukur lah ya. Kira-kira umur berapa. Terus ya kita tahu datanya gitu di atas kertas. Ekspektasi hidup orang Indonesia adalah 79 tahun. Gitu. Tentunya kita berharap lebih panjang ya. But grief tentang kehilangan orang tua adalah sesuatu yang eventuality pasti akan datang. Gimana kita yang sekarang masih punya orang tua bisa bersiap ketika nanti hari itu datang, at least damage-nya gak separah itu dok. Ini kita nyebut anticipatory grief ya, jadi grief yang belum terjadi tapi kita sudah kayak menanti-nantikan. Dan ini bener, ini topik. It's not a bad thing right? Mengantisipasi ini. Nah, banyak orang kan ya ampun lu kayak nyumpahin. Enggak, kita ngomongin fakta. Tadi kan kita ngomongin data. Datanya adalah bahwa orang terlahir pasti akan meninggal, cuma nggak tahu kapan. Betul. Gitu. Dan agak sulit untuk ngebahas ini karena kan relasi tiap anak dengan orang tuanya berbeda ya. Ya, dan ada beberapa juga gue mendengarkan kasus seorang yang mungkin mengatakan kayaknya kalau orang tua saya nanti pergi, saya nggak bakal sedih, saya nggak bakal nangis. Dan gue juga nggak bisa ngejudge, nggak bisa bilang itu sesuatu yang jahat karena kan gue nggak tahu gimana dia menjalani hidup masa kecilnya itu. Oke. Nah, tapi kita ngomong berarti untuk secara umum ya bagi seorang anak yang mungkin orang tuanya cukup biasa-biasa saja. Kita nggak usah ngomong yang super baik gitu ya. Yang biasa-biasa saja. Betul, ketakutan akan kehilangan orang tua itu akan muncul. Apalagi nih dengan dia mulai mendengarkan berita misalnya kayak gue kan waktu ayah gue meninggal, gue juga sempat takut. Sekarang pun kena pikiran tuh kalau nanti berulang lagi bagaimana ya. Tapi gue akan mengajak untuk menghadirkan, anggaplah kondisi itu sudah terjadi. Ya. Apa yang bakal lu rasakan, apa penyesalan lu. Sebagian besar ya orang-orang mengatakan harusnya saya spend waktu lebih banyak lagi sama mereka. Penyesalan mereka enggak yang harusnya saya beliin mobil, harusnya saya beliin rumah, enggak, cuma spend waktu lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya ini hal-hal yang bisa banget mereka lakukan sekarang, cuma pasti ada hal lain yang membuat hal itu jadi nggak bisa terpenuhi, kerja dan lain-lainnya itu. Tapi spend waktu sama orang yang kita kasih itu bentuknya juga bisa macam-macam ya dok. Dari pengalaman apa sebenarnya yang paling impactful? Contoh nih ya, kebetulan dalam setahun terakhir gue menghadiri 3 acara kedukaan. Semuanya teman-teman yang lumayan deket dan orang tua. Gitu. Gue juga menghadiri satu kedukaan anabul. Ini gue pertama kali mengalami bahwa seekor anjing Maltese itu bisa segitu berdampak ke keluarga itu. Karena anabul itulah yang akhirnya membuat keluarga itu kembali dekat. Karena mereka jadi merasa ada sesuatu yang perlu mereka take care bareng-bareng. Ya. Tadinya ya hidup masing-masing. Karena anabul itu hidup kembali lagi. Satu rumah. Dan akhirnya berinteraksi. Nah, satu yang gue ngelihat mereka selalu ngomongin kalau case-nya orang tua adalah, gue beruntung banget Rup. Kayak 2 minggu sebelum ini kejadian, kita sempet makan bareng, terus gue iseng aja tuh ngonten ngerekam emak gue lagi ngomong. Sekarang, cuman itu yang gue punya rekamannya. Jadi kalau gue mau denger suara emak gue lagi, ya cuman dia ngomong 1 menit waktu makan itu. Tapi itu 1 menit yang berharga banget ya. Exactly. Itulah yang diputerin di waktu kedukaan, di rumah duka itu. Dan gue masih merinding siapa yang denger itu. Gue kebayang sih itu. Is that one of the ways atau banyak lagi cara untuk kita mempersiapkan? Atau justru punya itu malah bikin kita kayak kepikiran terus. Ada suatu quote nih tentang ini dari sebenarnya filosofi, mungkin bilang filosofi juga enggak ya, dari Buddhism lah gue belajar gitu. The problem is we think we have time. Gitu kan. Kayak kalau tadi pas denger cerita, mungkin gue cerita sedikit ya. Gue sekarang jadi banyak travel juga karena salah satu penyesalan gue adalah dulu proses pendidikan kedokteran tuh kan panjang ya. Jadi orang tua gue tuh suka travel, mereka suka jalan-jalan, dan ketika gue punya kakak gue dokter gigi, jadi juga sibuk dengan caranya sendiri juga. Ketika kami sama-sama kuliah itu susah banget untuk jalan bareng-bareng. Di satu sisi kayak gitu, di sisi lain ya nyokap gue sama bokap gue jadi mereka punya spend waktulah bareng-bareng. Setiap kali diajak untuk jalan-jalan, entah itu ke luar kota atau ke luar negeri, gue selalu bilang nanti begitu sudah lulus jadi psikiater. Karena gue pengen ketika gue lulus gue punya waktu sebanyak-banyak yang bisa gue spend sama mereka. Ya, tapi yang gue tuliskan di buku 3 bulan sebelum gue lulus bokap gue meninggal. Saat itulah itu bener yang pukulan banget buat gue, karena lah gimana nih dengan semua janji yang mau gue buat itu.
Gitu. Dan itu banyak jadi penyesalannya orang-orang yang mengatakan bahwa nanti deh gue bakal datang ke orang tua gue pas lebaran, pas lagi Natal atau apa. Belum tentu loh kita punya waktu buat itu. Di sisi lain bukan berarti hari ini lu harus tutup langsung video ini langsung ketemu nyokap lu, gak kayak gitu juga. Ini adalah tanda dari semesta. Tutup laptop kamu. Gawat ya kayak gitu kan. Nah gue ngajak untuk gini, bikin tetap ada healthy boundaries. Oke. Boundaries itu gimana? Loving them from a distance. Yang tadi lu bilang perhatian tuh muncul bisa dalam bentuk macam-macam. Salah satunya yang paling intens adalah datang langsung ke mereka, ngobrol. Ngobrol terus saya tanyakan apa yang dibutuhkan, berbagi cerita hari tersebut. Itu adalah bentuk yang paling intens dari communication. Tapi bisa jadi dari waktu ke waktu kita cukup nanyain tentang gimana kabarnya, lagi butuh apa. Mungkin anak-anak yang orang tuanya tidak mandiri secara finansial, mereka bisa ngebantu memberikan gak cuma di hari-hari raya tertentu. Itu adalah loving them from a distance. Nah ini juga nih konsep tentang boundaries yang sekarang juga bikin gue agak khawatir ya, karena kan sosial media membuat seolah-olah boundaries itu adalah lu adalah individu, jangan biarkan orang lain tuh mengganggu hidup lu. Betul sih itu boundaries, tapi kan kaku banget ya. Sedangkan kita kan makhluk sosial, dan gue pun sekarang mencoba untuk gimana moderate gitu kepada pasien-pasien gue juga yang, karena banyak cerita dengan pasien yang mereka mungkin mengalami masa kecil yang gak terlalu menyenangkan dengan orang tua, tetapi tetap ada perasaan bersalah di mereka kalau mereka benar-benar cut hubungan. Akhirnya tadi jalan tengahnya adalah gue sepakati dengan mereka, yuk boundaries is loving them from a distance. Lo tetap mencintai mereka dengan cara lo sendiri, mungkin dengan memberikan bantuan, mungkin dengan nanya kabar, dan itu lo lakukan bukan karena mereka orang baik, tapi karena lo orang baik. Itulah kenapa ada perasaan bersalah ketika lo memutuskan, enggak, gue gak mau peduli sama mereka sama sekali. Jadi buat kita sekarang kita bisa nanyain apa ya hal kecil yang bisa kita lakukan. Tuh, dan kalau bisa gak ditunda ya udahlah, jangan ditunda. Oke. Jadi kalau dari ceritanya lo tadi, yang pertama adalah kalau kita sekarang ada sebuah quote-unquote janji yang sebenarnya atau impian lah yang kita sebenarnya pengen kerjakan bareng sama orang tua, sebisa mungkin jangan ditunda, apapun itu ya. Misalkan nggak harus jalan-jalan, bisa jadi oh ya gue udah janji sama mama gue dari kapan gue pengen ngajak dia pulang kampung terus makan kue yang dia suka banget seperti di kampung itu gitu. Karena biasanya janji-janji kayak gitu yang bikin kita ngerasa pas kehilangan ya, aduh gue nggak bisa lagi menghidupi janji itu. Kecil banget janjinya padahal. Jadi cek diri dulu, janji itu dulu ya. Betul. Baru habis itu loving them from the distance. Yes. Alright. Oke. Benar juga sih. Penyesalan itu biasanya akan datang di hal yang kecil yang kayak gitu. Justru yang kecil, karena ya lu nggak bisa. Jadi lu gak bisa memenuhi itu lagi. Padahal lu tahu lu bisa. Itu kan menyakitkan banget. Betul. Beda kalau misalnya bilang gue janji mau memberangkatkan orang tua gue jalan-jalan space tourism ke Mars gitu. Ya kalau gak terpenuhi ya udah ya. Gitu kan gimana juga. Tapi kalau yang simple kayak oh nanti deh aku besok mau beliin bakso. Papa minta. Wah itu benar-benar menyakitkan sekali. Benar-benar. Itu satu. Kedua adalah loving them from distance. Ketiga, gue sempat ngobrol sama teman-teman yang emang ini unik ya, kita pecinta jam vintage. Jadi orang-orang yang koleksi jam gak mau beli jam baru, maunya jam yang udah ada di tahun 50-an, 60-an, 70-an gitu. Dan ada history ya, ada historinya, ada ceritanya. Wah dulu tuh ini jam ini sudah melewati perang. Lihat di belakang ada ukiran nama serdadu perangnya namanya ini gitu kan. Nah terus tapi yang bikin dia menarik adalah mereka memahami konsep that nostalgic feeling yang dibentukkan dalam sebuah benda gitu. Dan akhirnya waktu itu mereka bilang, Rob, gue sengaja beli jam ini yang sudah punya nilai historis ya karena vintage. Tapi gue mau nambahin nilai historisnya lagi dan gue berikan ke orang tua gue waktu dia masih hidup. I see. Dengan persiapan ketika nanti bokap gue, Cassidy bokap dia meninggal, gue tahu gue bisa pakai jam itu dan bokap gue ada bareng gue lewat jam itu. Menurut lo gimana? Itu possible banget sih. Sebenarnya gini kan, jadi yang kita lakukan kita nggak mau melupakan. Oke. Dalam duka, banyak banget Ruby gue dengar pasien yang cerita, aduh gue takut gue bakal ngelupain ini bokap gue, nyokap gue, anak gue. Bokap gue gak kebayang nih, soalnya gak kebayang gitu. Iya, dan gue bilang enggak mungkin lu bakal melupakan kayak gitu. Sesimpel gini, ini benda namanya gelas nih ya. Coba lu lupakan, ini namanya gelas, lu lupain. Gak bakal bisa. Apalagi seseorang yang sungguh bermakna bagi kita. Cuma tadi ada ketakutan bahwa kita bakal melupakan itu, dan gak apa-apa sih. Akhirnya kan ada orang-orang yang mengkompensasi atau mereka berinisiatif mengambil a piece of the history
Iya. dengan dia tadi dalam bentuk jam. Waktu awal-awal bokap gue meninggal pun gue menggunakan ininya apa kayak sling bagnya gitu. Oh Ada ya? kayak gitu. Handphonenya juga waktu itu gue pakai juga gitu. Tapi itu adalah sebagian cara dan gak harus selamanya. Ketika gue ngerasa bahwa udah nih, gue udah mentransfer tadi dari ini menarik ya. Dari gue ada baca bukunya seorang monk, Jiki Saiminami namanya kalau nggak salah. Dia ngomongin it's okay to not look for the meaning of life. It's okay to not look for the meaning of life. Oke, jadi nggak apa-apa lu nggak punya Nggak tujuan apa-apa. hidup. Ini kalau nanti lu baca nih emang agak unik nih, monk yang ini agak-agak metal gitu. Jadi ketika yang lain kayak lu nemuin makna hidup, dia kayak nggak harus ketemu, nggak apa-apa gitu. Dia ngomongin tentang ini, tentang grief ya. Ada beda antara dead body and dead person, antara tubuh mati dan orang mati. Gitu. Jadi ketika misalnya anggaplah kita ngomongin ada suatu kecelakaan pesawat ya. Di situ diberitakan misalnya ada 100 orang meninggal. Itu tuh masih dead body. Iya. Belum ada maknanya. Lalu ketika mulai diidentifikasi ada orang yang ini adalah saudara saya, ini keluarga saya, berubah jadi dead person. Ini juga kenapa ketika ada budaya ya di negara kita juga, ketika ada seorang yang meninggal, kita mau untuk datang langsung dan melihat. Karena itu adalah proses transformasi dari dead body menjadi dead person. Kalau sekarang lu dengar kabar bahwa teman kita si ini nih kecelakaan atau apa, kita kaget. Tapi kan kita nggak percaya. Karena di kita masih konsepnya dead body, belum tentu nih dia. Begitu kita datang ketemu langsung dead person. Nah tapi itu dari transformasi memang perlu. Karena walaupun tubuhnya sudah nggak ada, tapi si sosoknya ini bisa tetap ada. Itulah kenapa kan ritual-ritual kayak pemakaman, ada misalnya kayak mengunjungi ke makam. Betul. Kalau di Buddha itu ada kayak ziarah makam gitu. Dan itu adalah cara-cara untuk kita mengubah dari dead body menjadi dead person. Dan akhirnya kita tetap ngebawa. Karena lu gak bisa ngebawa tubuh yang mati, tapi lu bisa ngebawa orang yang mati dalam kenangan lu. Itu kan juga kenapa gue misalnya gue tato anak gue. Gitu ya ini dia. Gitu. Betul, dan itu adalah detak jantungnya dia waktu betul 15 menit sebelum ya. Betul sekali. Oke. Ya, ini adalah satu cara gue untuk mentransformasi itu. Tapi jujur, gue gak selalu ingat dengan ini. Dulu gue pikiran, wah kalau di tangan gue nih, gue bakal setiap hari ingat. Bisa loh ada satu hari di mana gue tidak menyadari tato ini ada, and it's okay. Karena cukup mengetahui bahwa ini ada kok, udah cukup. Nah tadi sama juga orang-orang yang mungkin mau membawa ya sebagian dari seseorang yang dicintai ini dalam dirinya, nggak apa-apa. Nanti suatu saat ketika kita merasa udah pindah nih dari tubuh, dari yang kita pakai ke hati kita, udah, lu bisa tetap jalani hidup tanpa perlu itu. I see. Oke. Berarti udah 3 ya kita bahas ya tadi ya. Apa yang menjadi janji lu jalanin, kedua loving them from distance, ketiga mungkin bisa dengan cara lu punya sesuatu yang menjadi pengingat, benda apapun itu lu siapin dari sekarang. Yang keempat gue pengen bahas adalah seberapa penting kita membuka obrolan kayak papa nanti kalau berpulang pengennya dikubur atau dikremasi. Susah sih. Tapi do we need to have that conversation? Yes. Itu susah sih. Karena yang penting adalah si orang itu yang lo ajak ngomong, gimana itu maknanya bagi dia. Bagi gue dan istri gue, kita udah ngomongin kan, kita udah ngomongin ke teman-teman juga. Nanti ya kalau gue meninggal nih, dimakamkannya di sini. Tiap kali kita misalnya flight, gue akan ngomongin ke teman gue nih, flight gue ini. Jadi in case kalau misalnya terjadi sesuatu, mereka udah tahu gitu, udah tahu SOP-nya harus ngapain. Termasuk gue punya anjing 2 ekor. Kalau kami kenapa-kenapa, anjing ini mau dikemanain tuh udah kita udah rencanakan semua. Ya. Betul. Nah itu, gue jadi tahu kenapa itu penting, karena gue pernah mengalami. Ya ketika bokap gue meninggal, gak ada yang nebak dia akan meninggal, gak ada yang tahu harus ngapain. Gak ada SOP. Yes. Dan itu menurut kayak kita bingung, jadi kayak ini harus ngapain nih. Begitu, nah setelah itu tuh baru dari situ belajar kan bahwa mungkin emang obrolan canggung seperti ini perlu untuk dibuat. Tapi kan kita masih terkait dengan budaya yang mungkin menganggap tabu untuk ngomongin tentang kematian ketika orangnya masih ada. Bayangin aja lo ngomongin ke orang tua lo kan. Iya. Mau dikubur apa kremasi, dilempar bawa pakai sendal kan. Kayak gitu. Nah, ada saran gak dok? Maksudnya dengan ngalamin begitu banyak klien gitu ya, mungkin juga ketemu mungkin case-case orang yang lebih tua gitu ya. Buat mereka yang memang ngerasa oke, karena gue udah dengerin episode ini, gue ngerasa perlu nyiapin semua itu sekalian. Yes. Kapan? 1, mencari momen yang tepat. 2, bagaimana cara ngebuka obrolan itu dengan sehat gitu. Ini sebenarnya tadi kan gue bilang tentang waktu bokap gue meninggal, kita agak clueless ya, kami waktu itu clueless. Tapi ternyata tadi pas ngobrol juga gue sebenarnya nggak clueless banget sih. Karena waktu itu gini, sekilas bokap gue pernah ngomong, cuma sekilas gini,
ih di pemakaman tertentu ini bagus ya makamnya gitu. Dia nggak pernah mengatakan bahwa dia pengen di situ. Tapi kita bisa nangkap tadi hal-hal seperti itu. Artinya kalaupun lu nggak pernah membuka percakapan dengan orang ini, kalau lu bener-bener mengenal dia, lu cukup tahu kok dia mau seperti apa. Begitu juga kalau kita pengen cari tahu, kita mungkin nggak harus spesifik ngebahas itu, kita tapi mepet-mepet ngebahas itu tapi nggak harus langsung gitu ya. Misalnya ini kemarin kan baru lagi momennya yang Chinese sih Cheng Beng nih gitu kan. Kemarin Cheng Beng gimana tuh makamnya si Oma? Wah bagus ya, sekarang harganya berapaan? Oh gitu. Iya kan ya, iya kan gitu kan. Iya kan ya, bagus ya. Wah gitu kan. Kalau apa namanya, Papi ngelihat orang yang dimakamkan sama orang yang di kremasi, menurut Papi lebih gampang mana? Lebih suka yang mana untuk datengin orang itu gitu. Cara-cara kayak gitu. Jadi gak harus mengcasekan ke si dia gitu ya. Kecuali kalau memang dia cukup nyaman dengan itu. Kayak waktu itu untuk beberapa orang ya mungkin sekarang sudah terbiasa. Kayak gue sama istri gue udah punya tanah makam sendiri gitu kan. Karena dengan anggapan ketika kami nanti meninggal gak mau nyusahin orang-orang. Wow, ini udah nyicil kapling? Udah. Serius? KPR makam, serius. KPR makam? Iya, mumpung lagi murah waktu itu harganya. Tiap tahun harga naik soalnya. Walaupun gini setelah gue berpikir ya, ini ibarat pede banget, belum tentu gue akan meninggal di sini kan, belum tentu meninggal di kota ini, belum tentu meninggal di negara ini gitu. Tapi nggak apa-apa, itu kan suatu statement bahwa ya kalau gue suka untuk bilang kematian itu sedekat itulah dengan kita. Kita selalu mencoba untuk bilang masih jauh, tapi ya kita nggak pernah bener-bener tahu untuk kapan. Makanya bersiap-siap terus aja. Makanya gue bilang udah prinsipnya lo jadi orang baik, lo keluar rumah pakailah baju yang bagus, lo make up dikit lah paling enggak ya gitu supaya lo mempersiapkan. Gitu kan. Ya bukan berarti mempersiapkan kematian sih ya, cuma paling enggak itu adalah that's how you value life. Lo menghargai hidup. Iya. Ada banyak orang yang juga akhirnya menggunakan konsep ini untuk mengingatkan kita, satu memang hidup itu fragile. Tapi di saat itu juga kita jadi menyadari karena hidup itu fragile, ya kita jadi memaknai sehari-hari kita dengan penuh gitu, nggak sekedar jalannya nyeret-nyeret kaki banget gitu setiap hari gitu ya. Jadi kita nggak bersungut-sungut ngejalanin hari-hari. Justru dari menyadari tentang kematian itu. Thank you banget, Dok. Udah ngebahas ini dengan detail, sedikit mencerahkan juga soal duka gue yang singkat tadi dengan podcast dan turunannya. Gue ngerasa teman-teman yang ngedengerin semoga terbantu apapun duka yang sedang kalian lewatin gitu ya, baik duka yang bentuknya adalah kehilangan seseorang, kehilangan sesuatu, atau apapun itu formnya. Gue ngerasa dengan ngobrol sejam ini pun tetap masih banyak yang lo bisa dapat manfaat dengan ngebaca bukunya lebih detail. Makanya teman-teman bisa ngeliat di buku ini. Ini catatan gue banyak banget, ini post-it notes-nya sampai gila, ini bagus. Ini kayak gue perlu ulik lagi, ini perlu gue dalamin lagi. So thank you bro. Have read. Gue gak kaget buku ini menjadi buku yang masuk awardnya IKAPI ya. Yeah. Buku terbaik Book of the Year 2024 kemarin ya. Ya kalau udah Book of the Year, gue gak perlu promosi lah, kalian tahu. By the way, ada fitur YouTube Shopping bagus banget. Wow. Lu kalau tertarik tinggal klik di bawah ya. Gue juga baru tahu ternyata bisa. Jadi daripada lu pusing-pusing gitu ya, tinggal klik di bawah. Ada sesuatu tentang Book of the Year ini kalau gue boleh cerita. Silakan. Gue senang buku ini jadi Book of the Year karena gini, ketika ini jadi Book of the Year berarti yang hebat bukunya bukan penulisnya. Kenapa? Karena buku ini juga diciptakan bukan cuma cerita gue sendiri. Ini adalah cerita dari pasien-pasien gue, dari orang-orang yang lain juga. Dan buku ini pun jadi gue senang karena bisa tersebar dengan cara yang gak gue bayangkan. Bayangin ya, ini ada orang yang, wah temen gue ada yang baru kedukaan, gue kasih buku gue udah gitu tuh agak-agak bingung. Tapi gue membayangkan, berarti kita segitunya kita pengen ngebantu orang, tapi kita gak tahu caranya bagaimana. Betul. Gitu. Jadi paling gak tadi ketika gue gak bisa hadir di sebelah lo, gue gak bisa mungkin ngasih sesuatu, nih deh biarkan buku ini menemani lo. Makanya gue senang bahwa ya teman-teman membaca juga menjadi, menurut gue sih peran yang paling besar ya untuk membuat supaya buku ini bisa diterima oleh orang banyak. Gitu. Jadi ketika orang bilang bahwa lu hebat bisa nulis seperti gini, gue bilang yang hebat bukunya gitu, karena buku ini artinya prosesnya banyak sekali orang terlibat di dalamnya. Iya. Karena tanpa itu semua ya kayaknya sih cuma jadi buku aja. Yes, kan? Exactly. Dan pemikiran itu pula yang akhirnya gue pakai waktu diajak untuk rekaman podcast. Gue langsung kepikir, oke, ada teman-teman gue yang baru aja kehilangan, literally bulan lalu kehilangan bokap.
dan gue gak tahu gue mesti ngapain. Selain yaudah selama 3 hari di rumah duka gue hadir. Just be present, dia butuh apa gue ada gitu. Atau kemudian kebetulan kita ngajak dia travel bareng. Tapi itu pun gue ngerasa kayaknya ada sesuatu yang mungkin antara cowok dengan cowok dia gak bisa ungkapkan gitu ya. Karena ya culture timur ini. Banget. Jadi gue kebayang podcast ini akan gue dedikasikan buat temen gue itu. Karena gue gak tahu gimana cara untuk membantu dia lagi. But ini cara gue untuk nunjukin I care. Dan nanti bukunya gue akan kirim juga ke dia gitu ya. So thank you banget Dok buat obrolan hari ini. Mungkin kita akan selesaikan episode pertama. Cia, langsung ada episode kedua nih. Kalau rame lanjut Kalau part 2. rame lanjut part 2. Tapi kayaknya akan lanjut part 2. Jadi gini. Jangan sampai satu hal baik ini berhenti di lo. Yuk kita sama-sama gaungkan supaya satu pintu kebaikan bisa ngebuka pintu kebaikan yang lainnya. Ramein episode ini di sosmed lo, tag teman-teman lo, tag gua. Mari kita support sesama underdogs.